sumber daya pembelajaran. Baik, Pak Cecep, bahwa mahasiswa yang hadir pada siang ini adalah angkatan 2021, di antaranya mengikuti kuliah mata kuliah ini, dan ada juga yang sebenarnya belum ngambil, tetapi tidak ada ruginya, mereka beruntung jika bisa bergabung dengan kita pada siang ini, dan diharapkan kepada semua mahasiswa on kamera ya. Ini lagi on kamera. Oh, dengar nih, dengar suara ibu nih. Ya, ada Bu. Ini anak-anak nih gimana nih? Halo, mau di absen satu-satu nih, saudara? Abel, Laura, Anita, Amanda. Ini waktu kita tidak lama ini. Setiap kali pertemuan hanya 2 jam ya. Jadi kehilangan hal yang sangat nanti kalau habis untuk manggil saudara aja. Oke. Sekali lagi. Silakan on kamera. Kalau tidak ada on kameranya berarti saudara tidak hadir ya. Prodi sudah menyampaikan bahwa fokus kegiatan kita pada sore hari ini adalah mengikuti perkuliahan PSB ya. Oke, baik Pak Cecep, kami berikan waktu saya luas-luasnya kepada Pak Cecep untuk menyampaikan materi ilmu tentang pengelolaan pusat sumber belajar. Saudara, beliau ini adalah Kepala Pusat Sumber Belajar Universitas Negeri Jakarta. Beliau adalah sosok yang produktif. Ya, kalau dibilang dari segi usia beliau masih relatif muda, tetapi produktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Nah, kita beruntung nih ya menggali ilmu dari beliau. Selanjutnya silakan pada Pak Cecep, dengan segala hormat kita berikan waktu dan ruang ya. Silakan Pak. Oh ya, dikembalikan kepada Bu Ami. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik selama 2 minggu ini, dan untuk kerjasama kita mungkin bisa dilanjutkan dalam bentuk yang lain lagi gitu ya, sehingga banyak makna yang bisa diambil dari kegiatan kita melalui pertukaran mahasiswa ini. Baik, demikian aja Bu Ami. Pak Ibu Ketua hadir ya? Kepala Departemen hadir? Belum Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Rami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Petriani MPD yang telah memberikan kata sambutan. Sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu ingatkan, mohon semua mengaktifkan kameranya, on kamera, tidak ada yang off kamera ya. Baik, terima kasih Bapak diberikan waktunya untuk Bapak, kepada Bapak Dr. Cecep Kusnandi MPD, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Abna ya, kemudian tentu saja Bu Petri yang sudah membuka kegiatan perkuliahan hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya atas keterlambatannya karena miskomunikasi ya terkait dengan jadwal. Teman-teman semua biar lebih mudah ya, jadi saya menyapanya dengan teman-teman ya. Teman-teman semua, hari ini ya kita akan berkenalan, kemudian nanti membahas tentang sumber belajar ya. Dari 16 pertemuan, karena kita disingkat menjadi 4 pertemuan, sehingga mudah-mudahan ya 4 pertemuan ini bisa bermakna ya, bisa memberikan pengetahuan, keterampilan yang baru begitu kan ya. Nah, kita mulai saja. Sebelum ke materi, saya minta yang hadir hari ini nanti tolong di klik ya link yang saya kirimkan di Zoom chat. Nah, jadi nanti kita akan berinteraksi di sana.
melalui aplikasi Slido. Saya ingin mengetahui ya, dan mengabsen sekaligus mengabsen. Nah, kalau teman-teman sudah mengakses, nanti ada beberapa pertanyaan mendasar, sehingga kita akan mencoba menganalisis dulu ya pesertanya. Jadi saya di sana pertama menanyakan tentang nama dan nomor induk mahasiswanya ya. Coba kita lihat siapa yang sudah bergabung. Oke, di sini ada Rahma Ananda ya, kemudian ada Suci Rahmawati, kemudian ada Muhammad Adam Subhan, kemudian ada Laura Oktavioni, kemudian ada Naratu Nazifah ya, Naratu Nazifah. Kemudian ada Yunita Lestari, Elsa Desi, Ajhidah, kemudian Abeltra ya, Tiara, Septia, Kufifah. Oke, kita masih tunggu ya. Nah, ini sebagai absensi dari perkuliahan perdana kita ya. Kemudian Deo, Fajhira, Diva, Arvina, Arnita. Kemudian ada Miftahul Rizky, Mardiah, Rahmani, Siti Nabilah. Oke, ada 2 orang lagi yang sedang mencoba untuk bergabung ya. Teman-teman semua dibiasakan kalau teman-teman mendapatkan ini baru, begitu kan ya, lingkungan baru, kita harus analisis karena kita berasal dari keilmuan teknologi pendidikan yang harus sistemis ya, sehingga saya berkenalan dengan teman-teman, kemudian melihat bagaimana kecenderungan karakteristiknya, begitu kan, sehingga pada 4 pertemuan ini kita akan lebih maksimal, begitu kan ya. Oke, kemudian sudah masuk juga ada Ahmad, Pawas, Melani, ini bukan ya, Petri Ningsih. Ini apakah ibu? Bukan ya. Kalau ibu Petriani. Kemudian Hendra, Cecilia. Oke, masih ada ya. Kita tunggu. Aulia Ananda, kemudian Sylvia Orinda, Adila Zikra. Baik. Oke. Sarifah Aini. 37 orang yang sudah bergabung ya. Waduh, masih ada nih yang bergabung menyusul ya. 2 orang lagi, kita tunggu dulu. Teman-teman, mata kuliah kita adalah pengelolaan pusat sumber belajar, begitu kan ya. Nah, sumber pengolahan sendiri termasuk pada domainnya teknologi pendidikan tentu saja ya. Nah, kemudian terkait dengan sumber belajar, ini ada perluasan dari istilah media. Oke, sudah 39 ya. Tadi ada penambahan Suci dan Salma. Nirmala juga ya. Waduh, ada satu lagi. Kita mau next slide pada ya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Jadi ada perluasan dari pengertian media. Awalnya media itu kalau di kaitkan dengan teknologi pendidikan memang terlalu sempit begitu ya. Sehingga ada sumber belajar, istilah sumber belajar. Kita tidak bahas dulu pusatnya, tetapi kita akan berbicara tentang sumber belajar dulu begitu ya. Oke, barangkali ini terakhir ya, Duta dan Asifa yang masuk. Teman-teman, saya ingin menanyakan terkait dengan kota kalian tinggal, ya, apakah semuanya ada di Padang atau memang ada yang di luar kota? Silakan kita coba lihat ya. Oke, kota Padang. Selain Padang, ada juga yang di Batam ya. Oke, kebanyakan di Padang. Bengkulu, waduh luar biasa ya. Ada yang dari Bengkulu, Batam. Kita tunggu juga ya, Padang, Solok ya. Kemudian Jambi, waduh hebat ini ya. Jadi memang lokasinya beragam ya. Pesisir Selatan, Payakumbuh. Oke, Jakarta. Waduh, ada yang dari Jakarta juga ya. Kemudian ada yang terlambat memasukkan nama ya. Nah, jadi masuknya di tempat kota tinggal, tapi nggak apa-apa lah. Tanah datar, kemudian 50 kota. Oh, ada nama 50 kota ya. Ada ya. Oke, baik. Teman-teman,
kita bisa simpulkan bahwa teman-teman kebanyakan di Kota Padang ya, tapi masih ada beberapa yang memang dari luar. Ada dari Payakumbuh, Jakarta, Tanah Datar, Pasaman Timur, 50 kota, Selatan, Jambi, Batam, Solok, Bengkulu. Oke. Kemudian pertanyaan saya ke teman-teman yang hadir di sini, seberapa dalam pemahaman teman-teman tentang pusat sumber belajar? Dari 1 sampai 5, mana yang menurut kalian lebih pas begitu kan ya, terkait dengan pusat sumber belajar? Oke, kita lihat dulu. Ini baru 3 orang. Baru 3 orang. Baik, sudah 15 orang, ya, 21 orang. Kita lihat, saya ulangi lagi pertanyaannya, seberapa dalam pemahaman teman-teman tentang pusat sumber belajar ya? Oke, 30 orang, ini 57%-nya memilih 3, ya. Kemudian 26% memilih 4, dan 6%, bahkan sekarang berkurang 5%, memilih 5 ya. Baik teman-teman, ini informasi yang berharga bagi saya ya. Nah, kemudian kalau kita prioritaskan, ini kan ada beberapa materi ya. Ada prinsip pengelolaan pusat sumber belajar, ada belajar berbasis aneka sumber, ada konsep pusat sumber belajar, dan ada konsep sumber belajar. Kalau ini pusat sumber belajar, mana teman-teman yang menjadi prioritas? Silakan diklik beberapa kali sehingga yang prioritas menjadi yang paling atas ya. Oke, yang prioritas jadikan yang atas. Kita lihat berdasarkan analisis ini mana yang menjadi prioritas pendalaman materi mata kuliah ini ya. Sehingga kita akan optimalkan 4 pertemuan ini untuk membahas beberapa hal ini begitu ya. Oke, 8 partisipan sedang mencoba untuk memilih ya. Oke, 26 orang bertambah ini. Yang menjadi prioritas pertama masih prinsip pengelolaan pusat sumber belajar ya. Kemudian ada konsep pusat sumber belajar, ada konsep sumber belajar, dan belajar berbasis aneka sumber. 36 orang sudah memilih. Ini ada beberapa yang sedang mencoba untuk join ya. Oke, baik. Teman-teman, kita simpulkan bahwa yang perlu kita perdalam lebih lanjut, lebih mendalam adalah prinsip pengelolaan pusat sumber belajar. Kemudian nanti ada konsep pusat sumber belajar. Yang ketiga ada konsep sumber belajar. Dan yang terakhir adalah belajar berbasis aneka sumber ya. Baik, ada satu lagi nih yang mencoba untuk memilih ya. Kita tunggu sebentar. Oke, masih ya, tidak berubah. Baik, kita akan coba pretest dulu ya. Saya ingin tahu teman-teman apakah punya kemampuan untuk kemampuan awal ya untuk mengikuti mata kuliah ini. Saya minta tolong dimasukkan namanya ya. Oke, sudah 9 orang bergabung. Ini soalnya tidak ada maksudnya tidak masuk penilaian ya. Ini hanya aktivitas aja biar tidak teacher center gitu ya. Kita berharap aktivitas kalian lebih banyak dibandingkan dengan saya menyampaikan materi. Oke, 34 orang. Kita tunggu sampai 30. Oh, ini sudah 37 ya. Baik. 41 sekarang bertambah. Luar biasa ya. Kita akan coba untuk soal pertama ya. Soal pertama, siap-siap. Ini pilihan ganda ya. Nah, mata kuliah ini apa nih ya? Coba, ada yang lupa atau ada yang ingat? Jangan-jangan masuk kuliah, masuk Zoom ini tidak tahu mata kuliahnya apa? Ayo, mata kuliah ini apa namanya nih ya? Apakah pengelolaan pusat sumber belajar, pemanfaatan pusat sumber belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar, atau pengelolaan sumber belajar? Kita tunggu dulu. Sudah 16 orang yang bergabung, sudah menentukan ya, menentukan jawabannya. Oke, kita lihat
30 orang, 31 orang, 36, 38, kita tunggu sampai 40 orang ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu mata kuliah ini apa ya. Jangan sampai bergabung tapi nggak tahu mata kuliahnya. 41 orang, kita lihat ya, jawabannya adalah pengelolaan kurang A1 ya. Pusat sumber belajar. Ada yang masih salah? Apakah perlu kita lihat siapa yang salah? Nggak usah dulu ya. Nah, oke, jawabannya adalah pengelolaan pusat sumber belajar. Kita lihat siapa yang paling cepat merespon ternyata Mas Adam ya. Oke, selamat. Tapi nanti ini baru soal pertama, teman-teman ya. Tenang, kita lanjut lagi pada soal, oke. Kita coba ini ya. Yang jadi juara pertama nanti akan ada GoPay 50.000. Ya, mau pakai data atau mau GoPay? Ayo, silakan. Nanti bisa request ya, pakai data atau GoPay atau OVO gitu kan ya, biar lebih semangat. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Pertanyaan kedua. Nah, data orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam bentuk situasi informal, untuk memberikan kemudahan belajar. Ini apa istilahnya ya? Ayo, data orang atau barang yang digunakan oleh peserta didik. Kira-kira ini istilah dari apa? Apakah media? Apakah sumber belajar atau media pembelajaran? Atau pusat sumber belajar? Kita tunggu sampai 40 orang. Dua lagi. Oke, 39, satu lagi. Iya, sudah 41 orang ya. Jawabannya adalah sumber belajar. Masih ada yang keliru tapi nggak apa-apa ya. Data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan ya. Nah, ini adalah sumber belajar. Sebetulnya bukan hanya ini ya, masih ada beberapa ini lainnya ya, beberapa sumber belajar lainnya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan, oh ya, sebelum lanjut pertanyaan, kita lihat klasemen dulu ya. Klasemennya apakah masih Mas Adam? Oh, ternyata yang naik Mbak Laura Okta ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ada web komputer, apakah website, apakah perpustakaan, atau lab kimia? Oke, ini pusat sumber belajar konvensional ya, bukan digital ya. Kita tunggu, ini baru 38 orang, nah 41. Jawabannya ya, kalau berbicara konvensional adalah website. Karena website ini bisa sekarang berubah menjadi pusat sumber belajar, tetapi yang digital ya, bukan konvensional. Oke, kita lihat klasemen. Masih Mbak Laura ya. Kita lanjut soal berikutnya. Silakan langsung jawab ya. – 27 orang yang sudah menjawab. 37. 39. Oke, 41 ya. Jawaban yang paling tepat teman-teman, ada yang tahu? Kita lihat media pembelajaran. Jangan terkecoh ya dengan istilahnya. Meskipun kita membahas tentang sumber belajar, pusat sumber belajar, tapi teman-teman juga harus paham tentang media pembelajaran. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran ya kepada peserta didik ya, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar. Oke, kita lanjut lagi ya ke klasemen.
Masih Mbak Laura. Berikutnya, nah teman-teman ini ada pusat sumber belajar. Ada berapa tipe yang teman-teman tahu ya? Kita ingin tahu aja, saya ingin tahu meskipun materinya belum disampaikan, tetapi saya ingin tahu dulu apakah teman-teman sudah memahami tentang tipe pusat sumber belajar? Oke, kita tunggu ya. Berbicara tipe pusat sumber belajar, ini ada beberapa. Nah, mana yang paling tepat peristilahannya ya? Oke, jawabannya adalah tipe A, B, C, D. Ini yang paling banyak. Dan apakah itu betul? Nah, jawabannya betul ya. Tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Baik, kita lanjutkan ke klasemen. Oh, ini juaranya ya, sudah soal kelima ya. Selamat Fajhira Askia. Ya, tolong nanti nomor teleponnya di Japri ya, chatnya ke saya di Zoom chat. Ini ingin diisiin apa? Apakah OVO atau GoPay atau paket data ya? Baik teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai ke materi utamanya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand. Nah, kalau enggak nanti kita akan lanjut ke materi utama ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Kita akan mulai ya untuk membahas materi utama dari mata kuliah kita. Oke, nanti teman-teman semua secara umum ya materinya ini kita cangking ya dalam beberapa materi sehingga saya akan mengirimkan dulu yang sifatnya umum ya, tapi nanti silakan ada waktu untuk belajar teman-teman bisa download dulu. Nah, namanya sumber belajar ya. Baik, kita akan lanjutkan aktivitasnya. Nah, saya siapkan dulu. Oke, sudah terlihatkah? Ini ada beberapa slide ya yang bisa kita cermati bersama-sama. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi belum ke substansi pusat sumber belajarnya ya. Kita samakan dulu persepsinya. Oke, ini ada sumber belajar menurut para ahli ya. Nah, yang pertama dari Prof. Yusuf Hadimyarso ya, bahwa sumber belajar ini segala sesuatu yang meliputi bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan, baik secara tersendiri maupun terkombinasi yang dapat memungkinkan terjadinya belajar. Teman-teman kalau ingin lebih mudah ya, kita pakai ini aja. Yang pertama pakai awalannya ya. Nih, bahan, orang, lingkungan. Jadi dalam bahasa ininya pakai bola ya. Bola. Jadi bola itu bahan, orang, lingkungan, alat. Nah, kemudian
TP-nya, teknik dan pesannya dijadikan yang kedua. Jadi kata kedua ya. Jadi bola TP. Ingatnya itu dulu ya. Oke, saya ulangi lagi. Bola TP ini singkatan dari bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya dengan bola TP. Jadi nanti kalau misalnya apa saja sumber belajar, nah teman-teman bisa ingatnya bola TP. Bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan. Kira-kira bisa kita lanjut ya? Saya ulangi lagi, ini harus diingat ya, kita mahasiswa TP harus ingat bahwa ini ada yang penting selain media pembelajaran, namanya bahan ajar ya. Bahan, orang, lingkungan, alat, teknik, dan pesan. Teman-teman harus simak dengan baik karena nanti di akhir ada lagi GoPay kedua ya. Nanti dalam bentuk kuis ya. Nah, ini kan baru satu ininya. Oke, bola TP ya. Baik, bisa kita lanjutkan. Berikutnya kita ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi menurut ICT ya, semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk memberikan fasilitas belajar. Ini dari ICT. Kita lanjut lagi. Nah, dari Ellington ini menyampaikan bahwa sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Jadi ini dari handbooknya Education Technology ya. Meskipun edisinya edisi ketiga, tapi tidak masalah. Sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara individu. Baik, kita lihat lagi berikutnya. Ini dari Nana Sujana ya dan Ahmad Rifai. Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar, mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sekarang media. Kalau tadi bahan ajar ya, sekarang media menurut para ahli. Yang pertama, ICT ya, segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Jadi kalau kita lihat ya, mana yang lebih luas kira-kira? Apakah dari ICT atau dari apakah media atau sumber belajar? Ayo silakan bisa diketikkan di Zoom chat ya, atau teman-teman boleh raise hand. Kalau berdasarkan dua pengertian tadi, media dan sumber belajar, mana yang lebih luas? Apakah media atau sumber belajar? Oke, kita lihat sumber belajar ya, sumber belajar. Oke, sudah pas ya. Baik, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, kemudian ini media menurut Prof. Yusuf Hadimiarso ya, mencakup segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk mempelajari sesuatu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini terkait dengan peran sumber belajar menurut Edgar Dale. Nah, menurut Edgar Dale, peran sumber belajar dalam belajar individu titik berat ya, pembelajaran individu adalah pada peserta didik, sedangkan guru mempunyai peran sebagai penunjang atau fasilitator. Ini yang dimaksud dengan teacher center ya. Jadi teman-teman jangan sampai ya pada beberapa aktivitas teacher centernya dominan.
Nah, kalau si Edgar dia menyampaikan bahwa harus student center, jangan teacher center. Oke ya. Nah, sekarang kalau teman-teman tahu nanti ada kerucut pengalaman Edgar dia, nanti kita bisa melihat ya kerucut pengalaman Edgar dia. Saya minta biar teman-teman lebih eh, tidak satu arah. Adakah yang bisa memperlihatkan kerucut pengalaman Edgar dia ya? Nah, cari dari Google, kemudian saya minta teman-teman kirim di Zoom chat ya, gambarnya seperti apa. Karena itu menjadi dasar kita ya sebagai orang TP dalam melangkah begitu kan ya, menentukan media, menentukan berbagai aktivitas pembelajaran. Nah, jadi biar tidak satu arah, karena ini sementara apa namanya, slide-nya sudah habis, teman-teman silahkan, saya ingin meminta kalian untuk memperlihatkan ya kerucut pengalaman Edgar Dale. Silahkan dicari dari berbagai sumber ya. Adakah yang bisa memperlihatkan kerucut pengalaman Edgar Dale? Nah, ini ya. Bagus ya. Teman-teman, ayo kita lihat. Ini dan kita cermati karena ini menjadi dasar kita. Saya belum share screen ternyata, lupa. Oke, bisa ini yang pertama kita lihat dulu ya. Kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, di antara kalian adakah yang bisa menjelaskan ini? Ayo, adakah yang bisa menjelaskan ini? Karena ini penting ya, tadi kita sudah belajar tentang bola TP ya. Kemudian ini kita sedang menganalisis count of experience-nya si Edgar Dale. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ayo, silakan. Oke, saya berikan contoh ya. Teman-teman, jika audien kita atau peserta kita, ya peserta didik kita, atau orang, belajarnya dari membaca saja, yang diingat ya, yang diingat hanya 10%-nya. Sementara dari mendengarkan, ya, yang diingatnya hanya 20%-nya. Ada yang bisa melanjutkan? Ayo, Mbak Septia, silakan Mbak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Septia Kaputri. Di sini saya akan melanjutkan apa yang Bapak contohkan tadi. Nah, jadi dari kerucut pengalaman ini, nanti audiensnya atau peserta didiknya 30% mengingat dari melihat diagram, lihat video, lihat demonstrasi yang diberikan. Lalu selanjutnya 50%-nya dari terlibat dalam diskusi. Nah, oleh peserta didik itu 50% dari apa yang mereka diskusikan. Lalu selanjutnya 70% yaitu menyajikan atau presentasi, dikarenakan setelah mereka berdiskusi tadi, maka peserta didiknya akan menyajikan atau mempresentasikan materi itu, yang dimana peserta didik haruslah mengingat apa yang mereka diskusikan untuk mereka sajikan untuk audiensnya, agar audiensnya dapat memahami dari apa yang mereka presentasikan, agar audiensnya bisa mengingat dari apa yang mereka jelaskan tadi. Lalu yang terbesarnya 90% itu dari bermain, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Karena hal ini audiensnya atau peserta didiknya melihat secara langsung dan berinteraksi di dalam materi yang kita jelaskan tersebut, dan hal ini cukup besar untuk diingat oleh peserta didik atau audiens tersebut. Jadi untuk kerucut pengalaman ini yang terbesarnya itu yang tadi, di mana peserta didiknya ikut serta di dalam pembelajaran tersebut dari 90% tersebut. Sekian, terima kasih Pak. Oke, keren ya. Luar biasa, Septia. Jadi
teman-teman tadi sampaikan ya bahwa ini adalah kerucut pengalaman. Jadi semakin ke bawah ya porsi dari yang diingat itu semakin tinggi. Kalau begitu, kira-kira ya dari berdasarkan pengalaman ini ya dari experience-nya Del ini, kalau teman-teman mengajar nanti ya, kira-kira akan menggunakan metode apa yang paling efektif ya? Coba kita telusuri yang 90% lah kira-kira. Kalau bermain peran, ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Role playing. Role playing. Kemudian simulasi, simulation ya. Nah, mengerjakan hal yang nyata itu maksudnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Mengerjakan hal nyata. Izin Pak. Silakan Mbak Vini ya. Iya, maaf sebelumnya off cam Pak. Iya, nggak apa-apa. Mengerjakan hal nyata, contohnya mereka tuh turun ke lapangan seperti praktek misalnya. Atau melakukan observasi gitu. Makasih Pak. Oke ya, jadi observasi, kemudian ke lapangan ya. Nah, sebentar nih. Jadi itu ya sudah tepat. Sebentar, saya ingin teman-teman memberikan respon. Kalau tadi masih ingat bola TP ya? Bola TP masih ingat kan? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mencoba sebentar. Mencoba untuk menambahkan dari bola TP tadi, adakah yang misalnya begini. Sebentar ya. Saya minta lebih, oke, di link ya, di Zoom chat saya sudah memberikan link ke teman-teman. Oh, tadi belum dikirim ya ininya ya. Link yang kedua, link yang saya kirimkan ya. Nah, teman-teman masuk ke Jamboard, kemudian saya minta teman-teman memberikan contoh ya dari bola TP tadi menggunakan sticky note. Jadi kan tadi kita sudah belajar mengenai bola TP ya. Saya tuliskan di sini. Aduh, kurang bagus juga ya tulisannya. Teman-teman perhatikan, ini masuk ke Jamboard. Kemudian, nah ini ya, saya coba cek dulu. Saya sudah menyiapkan Jamboard. Kemudian teman-teman nanti klik di bawah ada sticky note ya, yang sebelah kiri. Tulis nama, kemudian contohkan, misalnya begini. Sumber belajar orang ya. Contohnya adalah guru. Nah, sumber belajar pesan, contohnya apa gitu ya. Sumber belajar yang lain, yang pokoknya yang bola TP tadi, tolong diidentifikasi. Saya mencoba untuk yang pertama ya. Misalnya saya mencoba pertama, saya tuliskan nama saya. Nah, kemudian, waduh. Isinya belum ya. Sama dengan aja ya, misalnya guru. Nah, tapi tolong namanya ya dimasukkan. Oke, bisa teman-teman? Kita ingin identifikasi ya. Contoh-contoh sumber belajar ini harus cepat karena kalau terlambat nanti keburu kehabisan. Caranya saya ulangi lagi. Pilih yang sticky note ya setelah teman-teman nanti melakukan proses mengklik link yang sudah saya kirimkan. Kemudian sumber belajar kan ada banyak ya.
ada bola TP yang tadi. Nah, contohkan salah satu aja ya. Misalnya saya sumber belajar orang, contohnya guru. Teman-teman apalagi silakan diisikan. Ayo, ada yang mencoba? Ini sudah banyak nih ya. Caranya sticky note-nya ya, yang di sebelah kiri nih gambar tulisan, gambar kertas ya. Gambar kertas tolong diakses, kemudian coba dimasukkan di sini. Ada yang sudah bisa? Oh, ininya ya, linknya ya. Mohon maaf teman-teman ya, ini linknya keliru ya. Tadi saya memberikan linknya hanya untuk melihat, tidak bisa mengedit. Nah, ayo silakan diulang lagi. Peserta didik. Oke, ini sumber belajar apa? Pakai ini ya, pakai sticky note ya. Arvina sudah masuk nih. Modul. Namanya siapa nih? Oke, sumber belajar alat, video tape. Oke, Lastri sudah masuk tapi belum ada ya jawabannya ya. Silakan kita tunggu beberapa saat. Teman-teman tempatkan di tempat yang kosong ya. Ini kan masih luas nih. Masih banyak. Oke, Mbak Elsa juga sudah masuk. Iya, kita tunggu ya. Ini ada lingkungan, ruang kelas, studio. Wah, ini diborong semua ya. Teman, teman apa maksudnya? Taman ya. Mungkin taman ya. Buku paket. Jangan lupa dimasukkan namanya ya, dalam kurung siapa gitu kan. Oke, warna silakan teman-teman bisa ganti, tidak harus kuning ya. Ayo, silahkan. Nah, ada yang sudah warna hijau, ungu ya. Ayo, kita tunggu dulu ya. Silakan teman-teman lengkapi dulu. Kita lihat sudah seberapa banyak ya Jamboardnya. Waduh, luar biasa ya. Kita tunggu. Ini 29 orang ya. Kelihatannya sudah semua paham ya dengan istilah-istilah ini. Buku paket LKS, handout, sumber belajar kebun binatang, masyarakat, library, apa nih? Library apa nih? Pusat sumber belajar apa ya? Oke, tolong dirapihkan semuanya biar lebih ini ya. Biar lebih rapi. Bahan buku apa nih? E-book. E-book apa nih ya? Setting atau bahan atau alat? Oke, sudah berapa orang yang sudah masuk? Banyak ya. Baik, teman-teman, kita coba lihat.
Ini ada yang belum lengkap ya, namanya belum. Kalau bisa dalam kurung nih ya. Seperti hanya Mbak Fauzia, ada namanya. Kok kebanyakan Mbak Fauzia ya? Oh, kalau menggunakan handphone harus Insta kalau nggak salah ya. Harus Insta dulu. Bahan buku cetak. Kemudian oke lah ya. Nah, ini museum apa? Setting ya. Tokoh masyarakat. Kemudian ada sumber belajar pesan, materi yang disampaikan guru, oke. Lingkungan, laboratorium, non fisik, suasana, oke. Pasar, lingkungan, oke, betul ya. Sumber belajar alat, papan tulis, sumber belajar lingkungan, taman. Nah, oke, baik. Cukup ya teman-teman ya. Nah, sekarang tadi saya sampaikan bahwa untuk jangan sampai tadi kan yang menggunakan handphone agak susah ya karena masuknya memang ini harus menggunakan harus di-install ya. Nah, jadi teman-teman karena materi kita tidak terlalu banyak ya, lebih pada fokus pada bola TP-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba aktivitas lain. Teman-teman harus menyelesaikan kuis ya. 10 soal saya sampaikan bahwa kalau teman-teman bisa jadi juara pertama, teman-teman berhak ya mendapatkan reward begitu kan ya. Waduh, ini ada yang tulis-tulis nih, siapa nih? Oke, baik. Saya stop dulu sharingnya ya. Atau lanjut aja lah. Baik, teman-teman. Silakan join ke link yang saya akan kirimkan di Zoom chat. Ya, ini ada 10 pertanyaan. Teman-teman bisa memilih jawaban. Oke, saya kirimkan linknya ya di Zoom chat ya. Nah, ayo. Mohon maaf, salah ya. Bukan yang barusan ya. Mohon maaf, ini linknya bukan yang itu. Linknya yang terakhir saya kirimkan. Teman-teman masuk menggunakan nama dulu, kemudian nanti kita akan mulai bersama-sama ya. Ayo, silakan. Baik, sudah 41 orang, 42 orang. Kita mulai ya. Teman-teman tolong perhatikan karena ini ada reward, jadi tolong dipilih jawaban yang paling benar, begitu kan ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat siapa yang menjadi juara pertama ya. Kita akan bermain dengan 43 orang audien. Kita mulai.
selesai, tolong segera diselesaikan. Oke, kita akan stop ya karena terlalu lama dan teman-teman juga ini kelihatannya. Oke, nanti kita coba lihat di ini ya, di analisisnya seperti apa. Sementara untuk yang memimpin ya sampai saat ini adalah Rizka Amelia. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, teman-teman, juaranya adalah ketiga Arnita, kedua Sabra, yang pertama Rizka Amelia. Oke, selamat ya, Bariska. Yang tadi menang di aplikasi pertama, kemudian yang barusan, nanti segera ya kirim nomor teleponnya ke saya di Zoom chat dan teman-teman sampaikan akan mendapatkan reward dalam bentuk apa ya? Tolong disampaikan, dituliskan misalnya mau minta OVO gitu kan ya, atau mau apa namanya, atau paket data atau GoPay gitu ya. Nanti tolong dikirimkan. Teman-teman, tadi ada yang belum tuntas mengenai satu materi terakhir ya yang kita lewatkan. Jadi tadi ada pertanyaan di kuisis tentang sumber belajar by design dan by utilization. Teman-teman, saya tadi lupa menyampaikan ya bahwa berbicara jenis sumber belajar ada 2 ya, ada by design, ada by utilization. By design adalah sumber belajar yang dirancang sendiri ya. Misalnya setting. Kalau teman-teman bikin ruangan kelas ya, bikin lab misalnya kan, itu sumber belajar yang by design. Tetapi kalau teman-teman misalnya menggunakan sumber belajar yang sudah tersedia di alam misalnya ya, taman, lingkungan gitu kan ya, kemudian lapangan sekolah dan sebagainya, itu sumber belajar yang by design. Termasuk teman-teman kalau bikin media pembelajaran misalnya video atau slide begitu ya, kalau bikin itu adalah by design. Tetapi kalau yang ngambil dari YouTube, kemudian ngambil dari berbagai sumber lainnya, itu adalah by utilization, gitu ya. Baik, itu tadi ya yang terlupakan. Saya pikir untuk sementara pertemuan pertama cukup dulu lah ya. Kita masih orientasi lebih pada bagaimana membahas tentang sumber belajar dulu. Nah, mudah-mudahan minggu depan, hari apa ya nanti kita ketemu lagi ya. Itu sudah lebih lengkap dan aktivitasnya akan seperti ini, teman-teman. Banyak mencoba untuk student center ya, tidak teacher center. Jadi nanti teman-teman yang aktif ya, bukan saya yang lebih dominan. Barangkali sementara itu dulu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Oke. Ya. Satu lagi tadi yang baru satu orang yang sudah mengirimkan nomor teleponnya. Nah, satu lagi tadi yang pertama siapa ya, lupa lagi namanya ya, waktu kuis pertama kalau nggak salah Fazira, Pak. Fajira ya. Fajira, di ini dong di direct saya, di direct Oke, Pak. nomor teleponnya ya. Kemudian Mbak nanti ingin dapat reward dalam bentuk apa? Kalau yang barusan ya, minta diisikan dana. Oke, keren ya. Nanti pokoknya teman-teman minggu depan hari apa tadi kita ketemu lagi ya. Akan lebih menarik dan rewardnya akan kita coba naikkan, bukan hanya dana ya, tapi bisa buku, bisa dalam bentuk yang lain ya. Oke, biar lebih menarik begitu kan ya. Nah, ini jadi dari reward dari saya. Ayo, Mbak Fajira, tolong dikirimkan nomornya. Oh, oke, sebentar, Pak. Baik, teman-teman semua, ini untuk bahan minggu depan, bahan hari Kamis kalau nggak salah ya, atau hari Rabu, saya lupa lagi. Tolong teman-teman ya, mencari dari berbagai informasi mengenai tipe pusat sumber belajar ya. Saya ulangi lagi, teman-teman minggu depan, bukan minggu depan ya, hari apa ya, saya lihat jadwalnya dulu sebentar. Tolong dicari informasi ya mengenai jenis sumber belajar. Tipe ya, tipe pusat sumber belajar. Jadi saya ulangi lagi, minggu depan, bukan minggu depan terus ya. Hari apa nih ya? Hari jadwal saya itu Hari Kamis, Bapak. hari Kamis ya, hari Kamis jam 13 ya. Iya, 13. Oke, baik. Hari Kamis jam 13, teman-teman akan bergabung, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah teman-teman harus sudah mencari bahan. Bahannya diapain? Bahannya hanya tidak perlu dibikin makalah, tidak perlu dibikin slide presentasi, tidak ya. Pokoknya teman-teman pernah baca itu aja ya, tipe-tipe sumber belajar. Oke, kira-kira sudah paham ya? Jadi di awal pertemuan, nanti hari Kamis saya akan menanyakan itu ke teman-teman ya, tentang tipe pusat sumber belajar. Baik, saya pikir cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Tadi ada tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah mempelajari lebih mendalam mengenai tipe pusat sumber belajar. Dan minggu depan kita akan coba ya analisis lebih jauh. Kita akan coba mempelajari tentang tipe pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar apa dan tipe pusat sumber belajar apa, begitu kan ya? Cukup ya, saya pikir ya. Kalau begitu, saya pamit. Bu Fetri, kemudian Bu siapa? Bu Rahmi, Pak. Bu Rahmi ya, Bu Rahmi, terima kasih ya sudah membersamai. Iya, Pak. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Minggu depan, hari Kamis kita ketemu lagi. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fetri, izin pamit ya. Bu Rahmi, izin pamit ya. Pak. Ya, terima kasih banyak, Bu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Cecep. Hari Rabu lagi jadwal kita ya, Pak Cecep. Ya Bu Fetri. Hari Rabu kita lagi ya. Hari Kamis Bu. Hari Kamis ya. Dengan aktivitas yang lain ya, seperti hanya hari ini, tapi kita buat lebih menarik lagi. Mudah-mudahan teman-teman nanti semakin mencintai dunia teknologi pendidikan ya. Maaf Pak, yang tadi nomor Fajira udah dikirim. Iya, Fajira dan Rizka ya. Selamat ya. Ini apa dia bonus dari Pak Cecep ya. Selamat ya. Ini apa dia ambilnya nih bonus dari Pak Cecep ya.
Baik, Bu Rami, Bu Petri, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak Bapak Bapak. udah puasa. Oke, saudara. Demikian Absensinya diambil Pak Mi. iya ada Bu. Sebelum mengakhiri kuliahnya, mohon diisi dulu absensi sudah di kolom chat. Jangan lupa diisi absennya sudah Ibu kirimkan di kolom chat. Ibu ingatkan lagi, saudara. Jadi kita kuliah pertukaran ini selama 2 minggu. Mungkin sudah saudara lihat juga di grup angkatan jadwalnya. Jadi memang kita full. Nah, diharapkan saudara hadir sesuai jadwal yang sudah ada di tabel tersebut. Jadi dalam 1 hari itu ada 3 kali ya jadwalnya. Nah, saudara ikut ke 3 jadwalnya itu dari pagi sampai siang, biasanya jam 3. Ini apakah sudah diisi semua? Apakah sudah isi absen semua? Kalau jika sudah diisi, maka pertemuan kita akhiri dan Zoom ini akan Ibu end. Apakah sudah diisi? Tolong direspon. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Masih ada yang belum mengisi? Belum, Bu. Nah, silakan sebelum di end. Sudah selesai semuanya? Masih ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Dr. Fitrini MPD. Sudah bisa kita akhiri ya, Bu? Oke, silakan Pak Mi. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.